Perkenalkan, saya Tika Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai table manners. Jadi, table manners atau sering dikenal dengan istilah etiket makan merupakan aturan atau tata krama yang dibuat oleh orang untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, khususnya dalam aturan makan. Aturan ini sangat penting untuk diketahui karena dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin luasnya pergaulan setiap orang yang tidak hanya bergaul dengan satu suku saja, sehingga setiap orang perlu mengetahui etiket makan yang telah umum berlaku di masyarakat. Hal lain yang membuat kenapa etiket makan perlu dipelajari dan diketahui oleh setiap orang adalah dengan berkembangnya cara orang untuk berkomunikasi lewat jamuan-jamuan makan. Hal ini mengakibatkan setiap orang harus mengetahui etiket atau aturan dalam menghadiri jamuan-jamuan makan tersebut. Etiket makan yang berlaku standar dipakai pada acara jamuan makan ataupun saat menghadiri undangan makan di restoran adalah etiket makan yang berkembang di negara-negara Eropa. Table manners sudah dikenal sejak zaman dahulu, terutama berkembang di istana kerajaan. Di negara Eropa, kerajaan Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis XIV merupakan kerajaan yang sangat terkenal dan sering mengadakan jamuan makan baik bagi dirinya sendiri maupun untuk menghormati orang-orang berpangkat. Sejak itulah table manners berkembang sampai saat ini dan berkembang juga di negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah table manners jamuan makan internasional. Jamuan makan internasional biasanya dilakukan di restoran yang bertaraf internasional atau dilakukan di hotel-hotel yang berbintang. Jenis hidangan yang disajikan adalah hidangan-hidangan yang sudah menjadi standar internasional. Dalam hal ini, menu hidangan yang disajikan adalah menu kontinental atau menu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan Amerika. Menu hidangan yang disajikan dalam jamuan makan formal biasanya adalah menu table d'hôte, yaitu menu hidangan di mana semua hidangan disajikan dalam satu kesatuan menu, mulai dari hidangan pembuka atau appetizer sampai dengan hidangan penutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan secara langsung bagaimana table manner yang benar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara duduk yang benar dan nyaman. Posisi kursi diatur sedemikian rupa tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat dengan sisi meja. Posisi tubuh tetap tegak dan menghadap ke depan, tidak terlalu membungkuk pada saat makan. Posisi tangan tetap menggantung. Posisi kaki tetap normal, tidak dilipat, tidak pula menumpang satu di atas yang lainnya. Yang kedua adalah cara menggunakan serbet makan. Setelah duduk, kita dapat mengambil serbet makan yang berada di hadapan kita, kemudian dibuka dan diletakkan di atas pangkuan. Serbet makan hanya dipergunakan untuk menyeka bibir setiap kali dipandang perlu. Setiap kali habis dipergunakan, serbet makan harus selalu kembali ke atas pangkuan. Pada saat jamuan selesai, serbet makan tidak usah dilipat rapih, tetapi tidak juga meninggalkannya dalam keadaan terlalu kusut. Berikut adalah contoh cara menggunakan serbet makan yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya adalah tentang cara berbicara saat kita menghadiri jamuan. Yang pertama, hindarkan berbicara pada waktu ada makanan di dalam mulut. Yang kedua, hindarkan berbicara dengan gerakan yang berlebihan, apalagi sambil memegang alat makan. Ketiga, hindarkan berbicara sambil melihat ataupun menunjuk ke arah seseorang
atau meja lain agar tidak terjadi salah paham. Yang keempat, hindarkan memotong pembicaraan orang lain. Tunggu sampai yang bersangkutan selesai dan meminta maaf untuk mengganggu sebentar. Yang kelima, hindarkan berbicara dengan suara yang terlalu keras ataupun lemah. Yang keenam, hindarkan bersikap yang berlebihan pada waktu berbicara. Sikap wajar adalah yang terbaik. Yang ketujuh, hindarkan untuk menguasai pembicaraan dengan jalan memberi kesempatan kepada yang lain untuk berbicara. Yang keempat adalah cara menggunakan alat makan. Berikut adalah bagaimana cara menggunakan alat makan yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah cara makan sup. Nah, untuk mendinginkan sup, maka sup diaduk-aduk secara perlahan dengan sendok yang telah disediakan. Dan jangan sekali-kali mendinginkan sup dengan ditiup ya. Nah, berikut adalah contoh bagaimana cara memakan sup yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah cara makan hidangan utama. Nah, dalam video ini saya menggunakan ayam sebagai bahan dasar pada hidangan utama. Nah, cara memakannya adalah dengan menggunakan alat makan yaitu pisau dan garpu. Berikut adalah contoh bagaimana cara makan hidangan utama dari ayam yang benar. Selanjutnya adalah cara makan hidangan penutup. Cara memakan hidangan penutup berbeda-beda tergantung dari jenis hidangan penutup tersebut. Misalnya, ketika hidangan penutup itu buah, maka alat yang digunakan adalah pisau untuk mengupas buah. Jika hidangan penutupnya kue, maka dapat menggunakan garpu. Nah, pada video kali ini saya menggunakan puding sebagai hidangan penutup. Oleh karena itu, alat makan yang digunakan adalah dengan menggunakan sendok. Berikut adalah cara makan puding sebagai hidangan penutup yang benar. Kurang dari lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.